me, you, and the big guy. No team, only Hulk. Hello Brovers, bulan kemarin kita dibikin hype banget karena Nyai Wanda secara ofisial dinyatakan sebagai Strongest Avengers. Hal ini langsung ngebuat kita sebagai para fans lama gitu ya malah jadi mikir gitu. Emangnya sekuat itu ya Wanda? Serius gak ada yang lebih kuat dari Wanda di Avengers? Sebenarnya jawabannya ada dan orang itu nggak perlu dapat julukan Strongest Avengers kayak Wanda gitu kan. Orang itu bisa kalahin 6 Infinity Stones dengan 1 senjata dan 1 kali serangan. Orang itu pernah menghajar Hulk, umurnya lebih dari 1500 tahun. Bahkan nanti orang itu akan berhadapan dengan Gorr the God Butcher yang mempunyai misi membantai para dewa. Orang itu adalah Thor Odinson dengan julukan God of Thunder. Thor ini merupakan salah satu karakter paling berharga di Marvel Cinematic Universe, gimana enggak? Second lead di film solonya aja sekarang sudah punya seriesnya sendiri yang jadi kunci pemahaman multiverse, yaitu Loki. Sedangkan Thornya sendiri mendapat film keempatnya yang bentar lagi tayang, lu bayangin aja. Dia satu-satunya anggota The Trinity yang punya film keempat. Sedangkan kalau Captain America yang nanti gitu kan, yang versi Sam Wilson kan mungkin itu ada another trilogy gitu. Sedangkan kalau versi Steve Rogers-nya kan cuma 3 film, Iron Man juga cuma 3 film. Dan ini Thor dapat 4 film, gila gak sih itu? Dia memang bukan sembarangan superhero biasa gitu cuy. Kalau kalian fans garis keras Nyai Wanda gitu bilang, "Bang, tapi kan official dikasih taunya Nyai Wanda yang Strongest Avengers." Iya paham, tapi itu hanya di skala Avengers, ingat. Sedangkan Thor itu God, dewa cuy. Wanda mungkin jadi Strongest Avenger, tapi Wanda never gonna be a God. So yeah, this is it. BDSM, breakdown detail, story movie, Thor Ragnarok. And welcome back to Story Movie by Clip on X. Film dibuka dengan Thor yang sedang menjalankan misi di tempatnya si Surtur untuk mengalahkan Surtur demi mencegah terjadinya Ragnarok. Ragnarok sendiri merupakan sebuah adaptasi kisah kehancuran mitologi Nordik di mana Odin akan berperang melawan Surtur. Namun karena sekarang Surtur itu berhadapan dengan Thor, maka menurut Thor takdir Ragnarok akan berubah. Surtur sendiri sangat yakin bahwa sebentar lagi ia akan dibangkitkan lewat api keabadian. Thor juga di sini baru tahu kalau Odin sedang tidak ada di Asgard karena belakangan ini dia sedang sibuk habis perang lawan Ultron ataupun misi yang lainnya. Thor pun berhadapan dengan Surtur saat itu juga bersama Mjolnir kesayangannya. Thor yang terkepung tidak bisa balik lagi gara-gara Heimdall sedang tidak ada di pusat Bifrost. Sedangkan Skurt sendiri sengaja ditugaskan oleh Loki untuk tidak membuka gerbang Bifrost agar Thor nggak datang. Singkat cerita, Thor berhasil kembali ke Asgard. Ia pun kaget melihat patung Loki di sana. Jelas dia udah tahu sebenarnya ya kalau ini semua adalah ulahnya Loki. Siapa lagi kalau bukan dia gitu kan. Thor pun memergoki Loki yang menyamar menjadi Odin. Loki pun membawa Thor untuk menemui Odin yang ternyata ditaruh di panti jompo di bumi. Lanjut dari post credit scene Doctor Strange pertama di mana Doctor Strange itu membawa Thor ke Sanctum Sanctorum New York untuk ditanyai tujuannya datang ke bumi bersama Loki. Jelas Doctor Strange ini menganggap kalau Loki itu sebenarnya adalah ancaman karena kejadian Battle of New York itu adalah ulahnya. Thor menjelaskan kalau dia sebenarnya datang ke bumi cuman mau nyari bokapnya doang gitu, yaitu Odin. Dikirimlah tuh mereka ke tempat Odin berada, yang mana tempat ini jadi New Asgard ya. Ternyata Odin sengaja gitu kan melakukan ini semua karena ia ingin bertemu dengan istrinya, Frigga, yang sebelumnya tewas pada Thor 2. Ternyata Odin sudah tahu bahwa sebenarnya peristiwa Ragnarok itu tidak bisa dicegah, karena walaupun kita mencoba, pasti tetap saja ada trigger yang memicu Ragnarok itu sendiri terjadi. Bisa dibilang peristiwa Ragnarok itu udah kayak absolute point yang memang harus terjadi di Marvel Cinematic Universe. Walaupun Surtur kalah, namun pasti ada pemicu lain yang akan mendatangkan Ragnarok.
yaitu Hela, saudari Thor dan Loki yang merupakan dewa kematian. Odin pun tak lama dari itu menjadi butiran cahaya sama seperti saat Frigga dimakamkan. Saat Thor ingin bertarung dengan Loki, tiba-tiba Hela muncul lewat portalnya tepat di hadapan mereka. Anjir, cakep anjay gelo. Ya, Mjolnir yang terbuat dari uru hancur pakai satu tangan aja. Kebayangkan se-OP-nya apa dia gitu. Loki pun membuka pintu Bifrost, namun hal itu justru membuat mereka terpental dari Bifrost itu sendiri karena ternyata Hela memang bertujuan ke Asgard. Singkat cerita, Thor mendarat di sebuah planet bernama Sakaar. Jelas di sini Thor masih linglung gitu kan di mana dia berada, karena ia mendarat di pusat pembuangan barang-barang rongsokan di Sakaar. Tak lama dari itu ada pesawat yang ternyata bertujuan untuk mengambil beberapa barang berharga yang jatuh bersamaan dengan sampah luar angkasa. Karena Thor kini tidak punya Mjolnir gitu ya, ia jadi susah mengendalikan petirnya. Alhasil dia malah dikeroyok oleh Akamsi yang menganggap Thor adalah makanan baru. Walaupun jelas Thor cuman geli doang gitu ya, digebukin kayak begitu mah ya. Tiba-tiba pesawat jet datang untuk menjemput Thor. Dan dari pesawat itu keluar wanita yang sangat cantik, manis, dan sangat feminis gitu ya. Dia bernama Brunhild. Wanita itu pun langsung menghabisi Akamsi yang mengeroyok Thor, kemudian membius Thor dan membawanya ke markas The Grandmaster. Di sisi lain, Hela kini mengambil alih Asgard yang kini tidak mempunyai raja. Jelas semua penjaga dan warga Asgard tidak mau tunduk pada Hela yang tidak jelas asal-usulnya karena ya mungkin udah beda generasi, jadi udah gak ada yang inget gitu ya. Singkat cerita, Hela membantai semua warga dan pasukan yang membantah kepemimpinannya. Di sisi lain, Thor baru terbangun lagi di sebuah kursi lengkap dengan borgol yang dapat mengunci kekuatannya ternyata. Ia pun dibawa ke hadapan The Grandmaster untuk mendapat kesempatan bertarung di arena kontes nanti. Tanpa disangka-sangka, Loki juga terdampar di Sakaar. Namun bedanya Loki tidak mau mengakui kalau Thor adalah saudaranya. Emang kata gue juga the best second lead anjing. Faktanya Loki itu sudah terpental gitu cuy kesini seminggu yang lalu. Jadi berbeda dengan Thor yang baru aja terdampar. Jadi kayak ada time dilation gitulah antara mereka berdua yang terpental dari Bifrost. Mungkin efek kosmik gitu ya. Thor pun dibawa ke sebuah tempat yang dimana tempat itu adalah sebuah kurungan untuk para petarung di arena kontes nantinya. Di sana ia kenalan tuh dengan dua orang sahabat bernama Korg dan Mick. Korg menjelaskan kalau sebenarnya mereka semua itu akan bertarung terus-menerus hingga mereka mati, entah itu kelelahan gitu ya habis bertarung dan lain sebagainya. Berbeda dengan Korg yang terbuat dari batu gitu ya, jadi dia nggak bisa capek gitu. Thor pun berniat untuk mengalahkan The Champion yang dijuluki sebagai petarung terkuat Sakaar saat ini dan pergi dari sini untuk kalahkan Hela. Di sisi lain, Hela mengungkapkan fakta sebenarnya di mana Odin dan dia bekerja sama menaklukkan Nine Realms untuk kekuasaan mereka. Itu dibuktikan dari ukiran sejarah di langit-langit singgasana Odin. Bahkan saking hebatnya si Hela, ia dipersenjatai Mjolnir. Tapi tentu saja di zaman itu Mjolnir belum diberikan mantra worthy oleh Odin ya. Jadinya Mjolnir masih bisa dipegang sana sini oleh siapapun gitu. Hela pun pergi ke ruangan penyimpanan senjata berbahaya di Asgard. Di sana terdapat beberapa Easter egg dari Infinity Gauntlet yang palsu, Tesseract, ataupun The Eternal Flame yang nanti bakal jadi kunci untuk kemenangan Thor. Hela pun membangkitkan pasukan dan peliharaannya menggunakan The Eternal Flame. Asli ini angle kameranya oke parah gini anjir, walaupun CGI gitu ya, cuman keren cuy. Balik lagi ke Thor yang kembali dikunjungi si Loki bangsat, emang emosi aing sama si Loki. The real second lead anjir, si Loki ini kayak ngasih tahu gitu lah ya kalau percuma gitu ngehadapin Hela sekarang. Karena Hela bisa hancurin Mjolnir pakai satu tangan bahkan. Udah jelas dia berbeda jauh gitu ya di atas level mereka berdua gitu. Namun tetap saja kalau tidak bebal ke tulang maka itu bukan Thor yang kita kenal. Say something.
Singkat cerita, waktu arena kontes pun dimulai. Thor bersiap-siap dengan senjata ala kadarnya, namun di sini Thor baru menyadari bahwa Brunhild yang membawanya kemari adalah bangsa Asgardian. Informasi itu ia dapatkan dari Korg. Jelas Thor di sini marah besar karena bangsanya sendiri malah memperlakukannya seperti ini sebagai Raja Asgard. Faktanya adalah sosok Brunhild ini adalah Valkyrie yang berhasil selamat ratusan tahun yang lalu. Entah itu ribuan tahun yang lalu, gue gak tahu lah ya, pokoknya udah lama banget gitu. Entah apa yang membuat dia datang kemari, tapi yang jelas Valkyrie tidak mau menuruti rajanya sendiri yang kini terdampar di Sakar. Saat Thor bersiap-siap, ternyata di situ ada cameo Stan Lee yang akan mencukur rambut Thor. Kontes pertarungan pun dimulai dengan memunculkan dahulu sosok Thor the God of Thunder. Kemudian sang champion pun keluar, dia adalah jelas si Thor ini senang kan karena itu temannya sendiri. Namun ternyata Hulk sudah mengambil alih kesadarannya Banner yang sebenarnya dia jadi salah satu superhero yang kini mempunyai dua kepribadian. Saksikan dulu pertarungan antara Strongest Avengers dengan God of Thunder. Strongest Avengers-nya KW kayaknya ya. Hulk kayaknya gak kuat-kuat amat sih. Saat Thor sudah terpojok, tiba-tiba ia teringat dengan Odin dan tanpa sengaja membangkitkan kekuatan petir dalam dirinya tanpa harus menggunakan Mjolnir. Namun Grandmaster tetap membuat Thor kena stroke dan dihabisi oleh Hulk. Di sisi lain, Hela menunjuk Scourge sebagai algojonya dan menahan semua rakyat Asgard yang tidak mau patuh untuk menyerahkan pedang Bifrost untuk mereka berangkat menaklukkan berbagai macam realms yang ada. Di sisi lain, beberapa anak bangsa Asgard tak sengaja bertemu dengan Heimdall yang menjadi kunci untuk membuka Bifrost karena ternyata pedang Bifrost itu ada padanya gitu. Heimdall pun membawa anak-anak itu ke tempat persembunyiannya. Balik lagi ke Thor yang baru tersadar di kamarnya Hulk. Di sini Thor bertanya dong, di mana Queen Jet yang membawa Hulk sampai ke sini karena terakhir terlihat itu kan Hulk bawa Queen Jet gitu ya di Age of Ultron. Simak dulu deh persahabatan mereka berdua. Karena Thor masih terjebak di sini, ia pun meminta Heimdall untuk menghubungkan penglihatannya agar ia bisa tahu kondisi Asgard saat ini. Kini Heimdall meminta Thor untuk segera kembali sebelum Hela membunuh semua rakyat yang tidak mau diperintah olehnya. Salah satu caranya dengan masuk ke portal paling besar di Sakar. Malam harinya, Thor sangat kesal dengan nasibnya yang masih saja terjebak gitu di Sakar, padahal bangsanya sangat membutuhkannya saat ini. Ia malah melampiaskannya ke Hulk. Setelah berbaikan, Thor meminta Hulk untuk melepaskan chip yang bikin dia stroke wae gitu kan ya. Mereka pun meminta si Brunhild ini untuk stay karena Thor ini sangat butuh bantuan dari Brunhild yaitu Valkyrie untuk kembali ke Asgard dan mengalahkan Hela. Dan Valkyrie adalah salah satu pejuang yang selamat dari semua Valkyrie yang tewas dibunuh Hela. Thor pun merampas alat stroke milik Valkyrie dan langsung kabur dari markas Grandmaster untuk mencari Queen Jet milik Bruce Banner. Sesampainya Thor di Queen Jet, ada momen ikonik untuk voice detectornya ya, kalian tahu lah ya kalau yang ini mah. Strongest Avenger. Access denied. Point Break. Welcome, Point Break. Hulk pun kembali menjadi Bruce Banner karena rekaman dari Natasha Romanoff. Di sisi lain, Loki berusaha untuk mencari Thor yang sedang jadi incaran The Grandmaster karena dituduh menculik Hulk. Di sini ia terlibat sedikit pertarungan dengan Brunhild hingga menyadari kalau dia adalah Valkyrie yang selamat dari penyerangan Hela. Setelah melihat masa lalu Brunhild, Loki pun dibikin pingsan gitu ya. Balik lagi ke Thor yang berusaha membujuk Banner bergabung ke timnya untuk menghajar Hela. Di tengah perjalanan,
Thor dan Banner kembali dibawa ke markas Grandmaster oleh Brunhild. Namun bedanya Brunhild kali ini berubah pikiran karena dia kini ingin balas dendam juga ke Hela yang sudah membunuh semua temannya dulu. Kini mereka merekrut satu orang lagi, siapa lagi kalau bukan si paling jujur. Thor pun memutuskan untuk nekat menembus portal yang paling besar agar bisa lebih cepat sampai ke Asgard gitu ya. Sedangkan Loki sendiri punya akses masuk tanpa membunyikan alarm. Thor pun mengajak beberapa penghuni arena seperti Korg dan Mick untuk bergabung dengannya pergi ke Asgard. Saat menuju pangkalan udara ternyata Loki masih saja berulah. Untungnya Thor berhasil pakaiin dia chip yang membuatnya stroke seketika. Kini Thor berusaha kabur menggunakan salah satu pesawat untuk menuju ke portal paling besar di Sakaar. Dengan bantuan Brunhild dan Banner, Thor berhasil kabur dari kejaran pasukan Grandmaster. Sumpah ini seru pisan anjir, Taika Waititi bener-bener terinspirasi sama Guardian of the Galaxy anjay. Kalau ampe Thor Love and Thunder kurang, asli gue kesel sih. Soalnya ekspektasi gue udah jadi tinggi gitu karena habis nonton ulang film ini. Di sisi lain, si Loki berhasil dipulihkan oleh Korg yang mau kabur juga pakai pesawat angkut evakuasi milik Grandmaster. Balik lagi ke Asgard yang mengadakan eksekusi massal bagi orang yang tidak mau mengaku soal informasi pedang Bifrost. Salah satu warga pun akhirnya terpaksa buka suara kalau pedang itu ada pada Heimdall yang sedang berada di tempat persembunyiannya. Balik lagi ke Thor, Banner, dan Brunhild yang telah sampai di Asgard. Asli ini cakep banget sih sinematografinya walaupun ini CGI gitu ya. Tapi angle kameranya tuh kece banget cuy, asli. Kini mereka membagi tugas. Banner dan Valkyrie berusaha untuk evakuasi warga, sedangkan Thor akan one by one dengan Hela. Thor pun memberikan suit Valkyrie yang ia dapatkan dari gudang senjata Asgard, sedangkan Heimdall mengevakuasi warga Asgard dari tempat persembunyiannya yang sudah ketahuan Hela. Kini Hela dipanggil one by one dengan Thor di singgasana Odin. Terjadilah family issue yang belum terselesaikan. Okay, get up. See it. Di sisi lain, para warga Asgard yang kini mengungsi ke Bifrost malah dihadang oleh pasukan Hela dan serigala kesayangannya. Untungnya ada Valkyrie yang menembaki mereka. Namun karena serigala itu terlalu kuat, maka Banner harus turun tangan menghadapinya. Saat Heimdall dan para warga Asgard itu sudah terpojok, tiba-tiba ya, si paling jujur yang sudah insaf kini datang untuk menyelamatkan warga Asgard. Balik lagi ke Thor yang kembali bertemu dengan Odin di alam bawah sadarnya. Odin di sini mengubah pikiran Thor bahwa Thor itu kuat karena dia adalah God of Thunder, bukan God of Hammer. Jadi seharusnya memang tanpa palu pun dia tetap overpower gitu ya. Mjolnir hanya menyeimbangkan kekuatan petirnya aja. Baru deh di situ kekuatan petir Thor bangkit sepenuhnya. Mohon maaf ini musiknya kopi kanan gitu ya. Ini Led Zeppelin jadi aduh udah fix kopi kanan gitu kalau gue taruh gitu. Gue ganti musik ke yang lain aja ya. Hampura pisan ini mah. Namun tak lama dari itu, Hela tetap kembali dengan wujud tidak terluka sedikit pun. Padahal tadi sudah disambar geledek terkuat dari Thor, tapi masih biasa-biasa aja. Kini Thor mengerti maksud Odin bahwa Ragnarok memang tidak bisa dihentikan. Karena sebenarnya kejadian inilah yang membuat Ragnarok menjadi satu-satunya cara menghentikan Hela. Ya, Thor menugaskan Loki untuk menghidupkan kembali Surtur menggunakan Eternal Flame agar Surtur ini berubah jadi wujud sempurnanya
dan bisa membunuh Hela saat itu juga. Thor pun mengalihkan perhatian Hela sedangkan Loki menghidupkan Surtur. Eits, jangan lupa di sini kalau nggak licik ya bukan Loki gitu ya, Tesseract pun diambil gitu sama si bro. Di sisi lain, Scourge kini berkorban untuk menolong warga Asgard dan akhirnya tewas di tangan Hela. Kini Thor menyerah pada Hela dan sadar bahwa dia memang tidak bisa mengalahkan Hela. Namun Surtur bisa. Ya, salah satu dewa dan entitas kosmik terkuat kini bangkit untuk menghancurkan Asgard sekaligus membunuh Hela. Kini Asgard hancur bersama Hela. Thor pun mengungsi ke bumi untuk membawa sisa warga Asgardian menetap di sana. Namun dalam perjalanannya ke bumi, ia dihadang oleh kapal Thanos yang berlanjut di Infinity War. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Loki lagi. Coba dia nggak ambil Tesseract, udah beres tuh, nggak ada tuh yang namanya Infinity War. Dia nggak modar juga. Kagak ada tuh yang namanya time travel. Tony masih hidup gitu kan. Biang yang ngebuat timeline jadi bercabang dengan ngebunuh Hihurimen siapa? Ya Loki juga kan variannya. Emang cek aing ge si eta biang masalah gitu. Oke, sekarang kita masuk ke breakdown detailnya. Detail pertama kita bisa dapatkan dari cameo Matt Damon sebagai Loki atau aktor Loki dan saudara dari Chris Hemsworth itu sendiri yaitu Luke Hemsworth yang ternyata memerankan aktor Thor. Dan juga ada Sam Neill sebagai aktor yang memerankan Odin pada acara yang dibuat oleh Loki yang menyamar menjadi Odin. Kemudian detail berikutnya adalah pada konsep dan cerita film ini yang ternyata berakhir sama seperti dua anggota The Trinity lainnya. Contoh misalkan film Iron Man 3 itu diakhiri dengan kehancuran rumah Tony Stark dan juga kehancuran semua suit yang ia miliki untuk merayakan Merry Christmas dan Happy New Year setelah melawan si Edric Killian itu ya. Sedangkan film Captain America Civil War diakhiri dengan hancur atau bubarnya Avengers akibat peristiwa kebohongan Steve Rogers dan juga Sokovia Accords. Film Thor Ragnarok pun sama, mengisahkan peristiwa Ragnarok, kehancuran Asgard yang membuat bangsa Asgardian mengungsi ke bumi. Bahkan tidak hanya itu sebenarnya, film ketiga dari Spider-Man ataupun Avengers sekalipun berakhir tragis. No Way Home Multiverse sudah retak akibat ulah Sylvie varian Loki yang ngebunuh Hihurimen. Sedangkan Avengers Infinity War itu ditutup dengan musnahnya setengah populasi di Earth 616. Kayaknya sih ini bukan cocok logi belaka ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa ya Marvel itu selalu membuat film ketiga sebagai kehancuran yang berkontinuitas pada film selanjutnya. Kemudian ada cameo lagi dari sepupu Chris Hemsworth yang bernama Tyler Hemsworth sebagai fans dari Thor yang mengajak selfie bareng dengan Thor di dekat panti jomponya itu ya. Kita juga bisa lihat detail menarik di mana dari rambut Thor, Doctor Strange bisa melacak Odin dengan menggunakan spell yang disesuaikan dengan logo Asgard. Kemudian detail berikutnya dari kejadian Ragnarok itu sendiri yang sebenarnya sudah dibahas pada series Loki lewat beberapa dokumen. Itu pun sebenarnya nggak terlalu detail sih. Yang lebih jelasnya dan lebih kerasanya itu di What If episode Supreme Strange sebenarnya. Nah di situ lo belajar tentang Absolute Point. Jadi peristiwa Ragnarok sudah bisa dibilang Absolute Point yang tidak akan bisa ditunda ataupun dibatalkan. Detail berikutnya ada pada Korg yang merupakan keturunan bangsa Kronan yang sebenarnya sempat hadir di film Thor pertama. Karakter Korg sendiri sebenarnya diperankan oleh sutradaranya langsung yaitu Taika Waititi. Tidak hanya itu, Taika Waititi juga memerankan karakter pria berkepala 3 dan juga jadi motion capture dari karakter Surtur. Pada saat si Thor menyusun rencana untuk pergi dari Sakaar lewat portal besar yang disebut Devil Enus. Di sini kita bisa dengar gitu ya kalimat dari Bruce Banner yang berkata, nah, Einstein-Rosen sendiri merupakan nama lain dari lubang cacing, yang mana ini jadi konfirmasi bahwa portal yang berada di Sakaar itu adalah lubang cacing dengan konsep seperti Einstein-Rosen, di mana lubang cacing itu bisa berbentuk seperti kertas yang dilipat dan lubang cacing itulah penghubung antara kedua sisi kertas itu. Bahasa gampangnya sebenarnya lubang cacing itu bisa dibilang
membawa kita ke tempat yang sangat jauh bahkan berbeda galaksi sekalipun, namun tetap dalam waktu yang singkat gitu. Kemudian detail berikutnya adalah cerita yang diutarakan oleh Thor saat berunding dengan Valkyrie dan juga Bruce Banner. Kalau kita perhatikan lagi nih ya, ia menceritakan kalau ternyata dulu Loki sempat ingin membunuhnya dengan menyamar menjadi seekor ular kemudian menusuknya secara tiba-tiba. Untungnya Thor kagak mati di situ. Adegan ini jangan-jangan menjadi Nexus event di universe lain karena varian Loki yang hadir di series Loki ada yang mengaku pernah membunuh Thor saat ia masih kecil. Detail berikutnya pada adegan referensi Men in Black yang dilakukan oleh Chris Hemsworth dan juga Tom Hiddleston. Detail berikutnya ada beberapa cerita dari Hela yang mengungkap masa kelam dari Odin. Ya, dulu Odin pun tidak sepenuhnya baik dan bijaksana seperti sekarang. Hela bahkan menceritakan kalau ia sering menaklukkan beberapa kerajaan dengan pertumpahan darah bersama Odin. Detail berikutnya masih dari percakapan Hela di mana ia menceritakan juga kalau banyak harta berharga Asgard saat ini berasal dari bangsa yang pernah dijajah oleh Odin dan Hela di masa lalu. Contohnya, semua ornamen emas pada Asgard, ternyata semua ornamen itu bukan berasal dari Asgard itu sendiri sebenarnya. Kemudian detail berikutnya adalah karakter Scourge yang ternyata diperankan oleh Karl Urban yang merupakan pemeran Billy Butcher dari serial The Boys. Siapa nih yang udah nonton Herogasm? Siapa? Detail berikutnya ada pada Hela yang berpenampilan compang-camping ketika baru keluar dari portalnya pas pertama kali dia diperlihatkan gitu ya. Namun kalau kita perhatikan lebih detail lagi, saat ia kembali ke Asgard ternyata kostumnya pulih kembali. Ini jelas jadi detail menarik yang diselipkan oleh para visual effect Marvel kalau si Hela ini memang kekuatannya makin bertambah jika dia berada di Asgard gitu. Detail berikutnya masih berada di adegan yang sama. Kalau kita perhatikan saat Thor melempar Mjolnir dan ditahan Hela, kita bisa lihat perbedaan scene palsu yang ada di trailer dan movie-nya. Kalau di trailer Mjolnir itu dihancurin di New York, sedangkan jika movie-nya itu mereka berada di lokasi tempat Odin meninggal sekaligus jadi New Asgard nantinya. Kita juga bisa lihat perbedaannya dari strap Mjolnir yang ketarik karena Thor berusaha menarik Mjolnir di versi movie-nya, namun ditahan oleh Hela. Jadi strapnya narik tapi Hela nggak bisa ngebiarin Mjolnir itu gerak gitu karena Hela OP banget cuy. Sedangkan pada versi trailernya strapnya itu tidak ketarik. Itu dikarenakan Thor tidak menarik Mjolnirnya lagi kalau di versi trailer. Pada markas Grandmaster sendiri ada easter egg soal Beta Ray Bill yang jadi patung dan salah satu champion mungkin ya di arena Grandmaster itu. Yang sebenarnya awalnya kita kira-kira gitu ya diperankan oleh Christian Bale. Ternyata dia malah meranin Gore the God Butcher di Thor Love and Thunder nanti. Detail berikutnya saat Thor mencari Banner di kerumunan yang sedang mencari sosok Hulk. Kita bisa lihat di pojok kiri ternyata Mark Ruffalo atau pemeran dari Bruce Banner sendiri masuk frame lagi joget-joget gitu cuy. Entah itu dia sengaja atau tidak tapi cukup aneh aja gitu kan. Karena jaraknya tuh kayak cuma deket gitu cuy antara Thor sama Mark Ruffalo. Cuman beberapa langkah gitu. Cuman kayak mungkin gak sengaja gitu ya masuk frame. Detail berikutnya yaitu di lirik dari OST film ini yang ternyata sangat menggambarkan seisi cerita dari film ini. Contoh lirik yang bertuliskan The Hammer of the Gods will drive our ship to new lands. Ini udah ngegambarin seisi movie-nya sampai akhir cuy, di mana Asgardian itu mengungsi ke bumi. Detail terakhir ada pada lukisan Thor yang tergores di bagian mata sebelah kanan, yang dimana ini sudah jadi tease dari sebelum final battle kalau Thor nanti akan kehilangan matanya sama seperti Odin, walaupun nanti dikasih mata baru ya sama Rocket Raccoon. So ya, itu tadi adalah konten BDSM breakdown detail story movie dari film Thor Ragnarok. Sebagai penyambut film Thor 4 garapan Taika Waititi juga, biar vibes-nya tuh makin kerasa gitu cuy. Apalagi kayaknya film Thor 4 ini akan menjamah jauh lebih luas lagi tentang dimensi para dewa seperti dewa Yunani yang sudah muncul duluan yaitu Zeus, dan juga mungkin saja akan ada Hercules di sana. Bisa saja begitu. Kita tunggu aja nanti sampai filmnya tayang. Kalau video ini tayang mungkin udah hitungan jari lagi aja ya cuy, filmnya juga tayang di Indo. Karena ini konten stok sebenarnya.
buat nyambut Thor 4 aja gitu. Buat yang mau request silahkan request film apa lagi gitu kan yang mau kita bikin konten BDSM, tulis aja di komentar. Buat yang nemu detail-detail lain yang terlewatkan di video ini silahkan cantumkan aja di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, aktifkan juga loncengnya. Gua Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.